Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segenap jamaah halaqatul munfarijah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai zikir, adab yang berikutnya yaitu adab minum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan kita dituntun oleh Rasulullah dengan adab-adab tertentu. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari bahwa jangan kita ambil suapan berikutnya sebelum mulut kita kosong. Momennya buru-buru amat gitu, mulut belum kosong udah nyuap lagi, jangan. Nah kemudian kalau kita makan diawali dan juga diakhiri dengan garam. Nah itu adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah berikut ini adalah adab minum. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa amma syurbu fa adabuhu ay ya'khudal kuza bi yaminihi wa yaqula bismillahi wa yashrabahu massan la ubban wa la yashraba qa'iman wa la muttaji'an. Yang berikutnya adapun minum, maka adabnya yang pertama, hendaklah dia mengambil gelas dengan tangan kanannya dan mengucapkan bismillah. Kemudian meminumnya seteguk demi seteguk, tidak meminumnya ubban itu sekaligus, tidak meminumnya sekaligus. Wala yashroba qa'iman wala muttaji'an, dan tidaklah dia minum dalam keadaan berdiri atau minum sambil tidur. Minum sambil tidur mah di rumah sakit. Lagi di opnam. Wayan durofil kuzi qabla syurbi, dan hendaklah dia melihat ke gelas sebelum minum. Wala yatajasha'u, dan dia tidak bersendawa tahak. Wala yatanaffasa fil kuzi, dan dia tidak bernafas dalam gelas. Maksudnya jangan hembuskan nafas di gelas. Bal yunahhiyahu an famihi, tapi jauhkanlah gelas dari mulutnya. Kemudian bilhamdi, dengan mengucapkan alhamdulillah, wa yaruddahu bitasmiyah, dan mengembalikan dengan bismillah, tasmiyah bismillah. Minum yang diajarkan dalam Islam, diajarkan oleh Rasulullah itu sebagaimana yang tadi sudah kita baca, kita megangnya pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Minum dah itu, minumnya seteguk demi seteguk. Nah waktu minum di sini nih, jangan kita minum nggak berhenti-berhenti, maksudnya nggak seteguk demi seteguk, tapi terus saja, jangan dikit-dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau napas jangan napas ini. Nggak boleh tuh, dilarang oleh Rasulullah, makruh. Jadi kalau mau napas gimana? Jauhkan dulu, alhamdulillah, napas lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai sampai yang terakhir 3 kali misalnya, kita udah selesai, baru kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan. Itu yang diajarkan Rasulullah. 3 kali atau 5 kali boleh, yang penting jangan geluguk, nggak berhenti-berhenti, itu tidak boleh. Jangan kita minum itu kayak orang yang benar-benar kehausan. Itu hadirin yang menyebabkan sakit. Kalau kabit itu sakit liver. Sakit liver itu kebanyakan dari situ. Minum nggak berhenti-berhenti, nggak ada jedanya. Yang diajarkan Rasulullah, 1 teguk bismillah, alhamdulillah. Kalau meneguk lagi, bismillah lagi, alhamdulillah lagi, dan seterusnya begitu. Bahkan Rasulullah pernah bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bismillah, kemudian alhamdulillah yang kedua. Kemudian yang pertama bismillah, yang kedua bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama alhamdulillah aja, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga ketika sudah selesai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi terus sampai penyempurnaannya, tapi nggak sampai selesai waladhdallin, bukan Fatihah itu mah, sampai arrahmanirrahim. 3 kali yang diajarkan oleh Rasulullah
seteguk demi seteguk, jangan dihabisin langsung. Nah, kemudian di sini janganlah kita minum tahak, ya jangan sendawa sebisa mungkin ya, walaupun kita lagi kumpul sama teman-teman reuni biasanya begitu tuh, kumpul bareng tahak, oh gitu. Ada yang tahaknya janda begitu tahak. Nah, bocah ada aja yang main gitu ya. Yang tahaknya apa aja diomongin. Yang pokoknya yang kira-kira adabnya itu kurang bagus kita jauhkan. Saat kita minum, selesai kita minum, jangan tahak. Kemudian di sini minum dengan tangan kanan, dan juga janganlah minum sambil tiduran atau sambil berdiri. Jamaah rahimakumullah, memang pernah sempat kita singgung beberapa pertemuan yang lalu, memang ada hadis la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian, kita maksudnya orang muslim, minum sambil berdiri. Ini larangan makruh hadirin, bukan haram, larangan makruh, karena memang bagusnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa berdiri, kalau kita bisa duduk, duduklah, jangan berdiri. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu pernah juga minum berdiri. Ini ada di Sahih Bukhari, diriwayatkan, ini hadis dari Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali pernah satu waktu Rasulullah minta minum, nah kemudian disajikan oleh Sayyidina Ali, dan Rasulullah minum wa huwa qa'imun. Rasulullah minum air Zam-Zam berdiri. Ini menunjukkan, Imam Ghazali dalam Ihya yang lengkap, Mau'izatul Mu'minin, ini ringkasan dari Ihya yang lengkap, ini Imam Ghazali menyebutkan bahwa kemungkinan ini adalah sebuah dalil bahwasannya minum sambil berdiri ini tidak diharamkan. Jadi jangan terus kita, lu setan lu, jangan begitu juga. Minum duduk, nggak gitu juga. Biasa aja. Di kondang kan kalau nggak dapat duduk kan kita berdiri minumnya kondang. Terus kalau Zam-Zam, bahkan kalau kita minum Zam-Zam malah berdiri aja, apa-apa berdiri. Karena Rasulullah minum air Zam-Zam itu berdiri. Ini minum sambil berdiri. Karena dalam hadis yang kita jadikan sebagai sumber hukum kedua itu harus kita bandingkan dengan beberapa riwayat hadis yang lain. Kalau Rasulullah mengucapkan jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri, tapi ada hadis lain juga yang menceritakan bahwa Rasulullah sebenarnya minum berdiri. Jadi bagaimana? Imam Syafi'i dalam hal ini mengkompromikan. Komprominya bisa di antara dua hadis yang kelihatannya itu bertentangan, yang kelihatannya itu kontradiktif. Ini dikompromikan. Saat itu Rasulullah ada di atas onta. Nah kemudian minum ya tidak kemudian turun dengan duduk, dan saat itu yang diminum adalah air Zam-Zam. Dengan kompromi seperti ini, maka dua hadis itu tidak bertentangan. Artinya memang bukan larangan yang haram, tapi larangan yang tingkatnya itu makruh. Ini minum memang bagusnya kita dalam keadaan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, mungkin karena bangkunya habis atau karena kita memang agak mendesak, maka ya tidak apa-apa dalam keadaan berdiri, makruh. Kemudian di sini disebutkan juga tadi, hendaklah kita jauhkan, ya hendaklah kita jauhkan, jangan bernapas dalam gelas tapi jauhkan. Wal kuzu wa kullu ma yudaru 'alal qaumi yudaru yumnatan. Gelas dan setiap apapun yang misalnya disajikan dalam satu perjamuan orang banyak, maka hendaklah itu disajikan di sebelah kanan. Pokoknya makan gelas itu taruh sebelah kanan. Kalau kobokan boleh taruh kiri dah. Tapi kalau makanan, minuman taruh sebelah kanan. Waqad syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labanan wa Abu Bakr radhiyallahu anhu an shimalihi wa Arabiyyun an yamini. Pernah satu waktu Rasulullah minum susu, Sayyidina Abu Bakar ada di sebelah kirinya dan seorang Arab itu ada di sebelah kanannya. Fanawal al-Arabiyyu, maka orang Arab itu kemudian mengambil gelas yang berisi susu itu. Waqala berkata Sayyidina Abu Bakar, al-aiman fal aiman, kanan. Ini orang Arab ngambil kiri, maka Rasulullah bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang kanan, minumlah pakai kanan. Harus pakai tangan kanan ini. Wa yashrabu fi thalathati anfasin yahmadullaha fi awakhiriha wa yusammillaha fi awaliha. Dan minumlah dia dalam 3 kali nafas. Maksudnya 3 kali tegukan, yang tadi kita sudah praktekkan. Minum 3 kali tegukan, setiap kali awal tegukan dengan bismillah,
dan akhir teguhkan dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 3 kali lagi, bismillah, alhamdulillah. 3 kali teguhkan, awalnya pakai bismillah, akhirnya pakai alhamdulillah. Kalau bisa yang lengkap pakai yang tadi, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adban furo'an walam yaj'alhu milhan ujajan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini, dengan sayangnya Allah menjadikan air ini sebagai air yang segar dan tawar, dan tidak menjadikan air ini sebagai air asin gara-gara dosa kita. Lengkapnya itu walam yaj'al alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adban furotan bi rahmatih. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu tawar dan segar karena kasih sayangnya Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina, dan tidak menjadikan air ini air asin yang pahit yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Sebab kalau udah turun adab, bisa aja air itu mana-mana gak enak rasanya, bisa pahit, bisa asin. Pernah kan zaman Nabi Musa itu Fir'aun, air itu semuanya jadi darah. Itu adab yang kesekian setelah ada belalang, kemudian ada kutu. Ini orang-orang di kerajaan Fir'aun ini begitu ambil air, semuanya air itu dari sumbernya sumur darah semuanya. Diambil dari mata air lain darah. Ada teko pengen minum, keluar darah semuanya. Coba kalau begitu, naudzubillah. Maka alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a adban furotan bi rahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillah masih dikasih air yang segar, buat ngopi enak, buat ngeteh enak, buat minum nggak pakai apa-apa juga enak. Alhamdulillah.